Topik kita kali ini adalah pembelajaran tematik dalam kurikulum 2013. Nah, jikalau kita mau melihat video-video lain yang berhubungan, dapat kita lihat linknya di deskripsi dari video ini. Yang pertama harus kita pahami dulu adalah apa itu pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran tematik memberi penekanan pada pemilihan suatu tema yang spesifik yang sesuai dengan materi pelajaran untuk mengajar satu atau beberapa konsep yang memadukan berbagai informasi. Pembelajaran tematik menekankan pada keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Berikutnya, kita akan membahas ciri khas dari pembelajaran tematik. Adapun ciri khas dari pembelajaran tematik, yang pertama adalah pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, kegiatan belajar dipilih yang bermakna dan berkesan bagi peserta didik sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Yang keempat, memberi penekanan pada keterampilan berpikir peserta didik. Yang kelima, menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui peserta didik dalam lingkungannya. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, mengembangkan keterampilan sosial peserta didik seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Selanjutnya kita juga perlu memahami tujuan dari pembelajaran tematik. Adapun tujuan pembelajaran tematik adalah yang pertama, menghilangkan atau mengurangi terjadinya tumpang tindih materi. Yang kedua, memudahkan peserta didik untuk melihat hubungan-hubungan yang bermakna. Yang ketiga, memudahkan peserta didik untuk memahami materi atau konsep secara utuh sehingga penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. Berikutnya, kita juga perlu memahami keuntungan pembelajaran tematik. Beberapa keuntungan pembelajaran tematik diantaranya, satu, peserta didik mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu. Kedua, peserta didik mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama. Ketiga, peserta didik memahami materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat, peserta didik dapat memiliki kompetensi dasar lebih baik karena mengaitkan mata pelajaran dengan pengalaman pribadi peserta didik itu sendiri. Yang kelima, juga peserta didik mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. Kemudian yang keenam, peserta didik lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam satu mata pelajaran sekaligus mempelajari mata pelajaran lain. Ketujuh, guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara tematik
dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan. Waktu selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan remedial, pemantapan, atau pengayaan. Nah, kita juga perlu memahami ruang lingkup dari pembelajaran tematik. Ruang lingkup pembelajaran tematik meliputi semua KD dari semua mata pelajaran kecuali agama. Mata pelajaran yang dimaksud adalah bahasa Indonesia, PKN, PPKN, matematika, IPA, IPS, Penjaskes, dan seni budaya, serta prakarya. Berikutnya kita juga harus memahami pembelajaran terpadu. Nah, kalau kita mau mencari tahu definisi dari pembelajaran terpadu, bahwa pembelajaran terpadu itu didefinisikan sebagai pembelajaran yang menghubungkan berbagai gagasan, konsep, keterampilan, sikap, dan nilai, baik antar mata pelajaran maupun dalam satu mata pelajaran. Nah, misalnya ini ada IPA, pelajaran IPA, IPS, kemudian bahasa Indonesia, dan yang terakhir matematika. Jadi terdapat 4 mata pelajaran. Lalu dari sini kita cari hubungan dari keempat mata pelajaran itu, sehingga dia menjadi berbentuk irisan. Nah, untuk IPA, IPS, kemudian bahasa Indonesia, dan matematika. Nah, kita cari bahwa KD IPA adalah membuat karya model yang menunjukkan perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Sedangkan bahasa Indonesia, KDJ adalah petunjuk menggunakan benda atau melakukan sesuatu. Matematika, kompetensi dasarnya adalah bangun ruang sederhana. Sedangkan IPS, itu kompetensi dasarnya adalah teknologi komunikasi dan transformasi. Nah, sekarang kita amati pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Dari KD-nya ini kita cari hubungan yang memungkinkan bahwa itu bisa kita buatkan hubungannya adalah memperagakan. Selanjutnya bahasa Indonesia dengan matematika. Dari KD-nya kita cari hubungan yang bisa menghubungkannya. Nah, kita bisa menuliskan itu hubungannya adalah menulis. Kemudian dari matematika dan IPS, kita bisa mencari hubungannya adalah mengamati. Yang terakhir, dari IPA dan IPS, dari KD-KD yang ada itu, bisa kita buatkan hubungannya adalah mencari informasi. Berikutnya kita fokus ke hubungan-hubungan yang sudah terbentuk, yaitu memperagakan, menulis, mengamati, dan mencari informasi. Nah, dari keempat kata ini, maka bisa kita buatkan hubungan yang menghubungkan keempatnya, yaitu menggunakan benda. Dengan demikian, dari keempat KD, 4 mata pelajaran ini, kita perolehlah temanya adalah menggunakan benda. Sehingga kita bisa menuliskan tema yang mau kita ajarkan adalah menggunakan benda. Model terpadu ini memiliki keunggulan, yaitu peserta didik merasa senang dengan adanya keterkaitan dan hubungan timbal balik antar berbagai disiplin ilmu, memperluas wawasan dan apresiasi guru. Jika dapat diterapkan dengan baik, maka dapat dijadikan model pembelajaran yang ideal di lingkungan sekolah melalui integriti. Namun, juga mempunyai kelemahan. Nah, kelemahannya adalah sulit mencari keterkaitan antar mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Sulit mencari keterkaitan aspek keterampilan yang terkait. Selain itu, juga membutuhkan kerjasama yang bagus antar tim pengajar mata pelajaran terkait tema dengan perencanaan dan alokasi waktu mengajar yang tepat.
Adapun langkah-langkah pembelajaran tematik terpadu adalah: pertama, kita harus membaca dan memahami kompetensi inti dan kompetensi dasar dari seluruh mata pelajaran. Kedua, kita harus memahami dan membaca sebaik-baiknya standar isi mata pelajaran IPS dan IPA, serta mengkaji mana dari kompetensi inti dan kompetensi dasar dari tiap mata pelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga, kita mencari kompetensi dasar IPS dan IPA yang bisa disatukan dalam tema-tema tertentu dari hasil eksplorasi tema yang relevan. Proses ini akan menghasilkan penggolongan ke adik-adik dalam unit-unit tema. Yang keempat, kita menuliskan tema yang telah dipilih dan susunan adik-adik IPA dan IPS yang sesuai di bawah tema tersebut. Kelima, kita melakukan hal yang sama untuk standar isi bahasa Indonesia dan matematika. Yang keenam, kita meletakkan kompetensi dasar yang tidak dapat dimasukkan dalam tema di bagian bawah. Artinya, yang tidak ada hubungan kita tuliskan di bawah. Jikalau kita menginginkan prinsip-prinsip pemilihan tema, maka yang harus kita perhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan peserta didik. Kemudian kita harus memulai dari yang termudah menuju yang sulit. Lalu yang ketiga, kita harus memulai dari yang sederhana menuju yang kompleks. Yang keempat, kita memulai dari yang konkret menuju ke yang abstrak. Kelima, memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri peserta didik. Lalu keenam, ruang lingkup tema harus kita sesuaikan dengan usia dan perkembangan peserta didik, termasuk minat, kebutuhan, dan kemampuannya. Kita juga harus memahami prinsip-prinsip pembelajaran tematik terpadu. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran tematik terpadu adalah yang pertama, berpusat pada peserta didik. Artinya pembelajaran tematik terpadu berpusat pada peserta didik atau student center. Hal ini sesuai dengan pendekatan pembelajaran modern yang lebih banyak menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator. Yang kedua, bersifat fleksibel. Artinya pembelajaran tematik bersifat luas. Guru dapat mengaitkan materi dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan mengaitkan dengan keadaan lingkungan di mana sekolah dan peserta didik berada. Yang ketiga, pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Keempat, menggunakan prinsip belajar yang menyenangkan. Artinya dalam suasana pembelajaran diupayakan berlangsung secara menyenangkan. Menyenangkan bisa dibangun dengan berbagai kegiatan yang bisa mengakomodasi kegemaran peserta didik. Misalnya bermain teka-teki, tebak kata, bernyanyi lagu anak-anak, menari, atau kegiatan lain yang disepakati bersama dengan peserta didik. Namun, harus kita pahami bahwa menyenangkan tidak dimaksud banyak tertawa atau banyak bernyanyi. Menyenangkannya yang dimaksud di sini adalah pembelajaran yang mengasihkan. Kelima, pembelajaran peserta didik aktif. Artinya bahwa peserta didik terlibat baik fisik maupun mental dalam proses pembelajaran, sejak perencanaan hingga evaluasi pembelajaran dilakukan oleh guru. Pelaksanaan pembelajaran tematik. Secara umum, pembelajaran tematik terpadu setiap hari dilakukan dengan menggunakan 3 tahapan, yaitu tahapan kegiatan pendahuluan,
kegiatan inti dan penutup. Nah, kita bahas satu persatu, yaitu kegiatan pendahuluan. Kegiatan ini dilakukan terutama untuk menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Beberapa hal yang bisa dilakukan guru adalah sebagai berikut, yaitu memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional, maupun internasional. Boleh juga dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang dipelajari, atau menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Dan kita juga boleh menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan yang sesuai dengan silabus yang sudah kita susun. Yang kedua, kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam rangka mengembangkan sikap, maka seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong peserta didik untuk melakukan aktivitas melalui proses afeksi yang dimulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Untuk kompetensi pengetahuan dilakukan melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Untuk kompetensi keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi atau topik dan subtopik mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus mendorong peserta didik untuk melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. Untuk mewujudkan keterampilan tersebut perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan modus belajar berbasis penelitian atau discovery, dan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah atau yang sering kita sebut dengan project based learning. Yang ketiga, kegiatan yang terakhir, yaitu kegiatan penutup. Sifat dari kegiatan penutup adalah untuk menenangkan dan melakukan refleksi dalam rangka evaluasi. Evaluasi yang dilakukan mengkhususkan pada seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh. Dan yang selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Kegiatan penutup juga dimaksudkan untuk memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok, dan menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Beberapa contoh kegiatan akhir atau penutup yang dapat dilakukan adalah menyimpulkan atau mengungkapkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan, menyampaikan pesan-pesan moral, mendengar musik, dan memberikan apresiasi atau mendengar musik dan bernyanyi. Link video lainnya dapat kita lihat di deskripsi dari video ini jikalau kita mau melihat video-video yang lainnya. Sampai ketemu kembali di topik-topik berikutnya hanya di channel Pelita Pengetahuan. Mohon di-subscribe bagi kita yang belum pernah men-subscribe-nya. Mohon di-like jika video ini kita rasakan bermanfaat. Mari juga kita aktifkan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru lainnya yang bermanfaat. Dan mari juga kita men-share atau membagikan video ini supaya orang lain juga merasakan manfaatnya. Akhirnya kami sampaikan sekian dan